asasi manusia itu tentang yang korban orang ini terjadi. Lalu apa yang kita mulai lakukan? Kita minta mereka harus belajar tinggal di rumah susun. Kalau itu juga hancur juga sebagian karena kena banjir. 1,6 meter airnya. Airnya 1,6 meter, sudah mulai banjir. Kita tawarkan mereka ke Marunda. Waktu itu pindah, karena ini ketutup, nggak bisa evakuasi. Apa yang saya lakukan? Saya suruh bobok ini. Terima di Pantai Mutiara, di lapangan Sport Club, hampir 2.000 orang. Ini cerita Januari nih. Jadi saya bilang kita nggak sosialisasi di Januari, ini dari Januari nih. Ini sampai di sini. Lalu ternyata banjir juga mulai masuk, tenggelam juga Pantai Mutiara nih. Rumah saya pun mulai masuk nih. Nah, saya tidak mungkin membiarkan mereka tenggelam, keluar nggak bisa di lapangan Sport Club. Kalau kita pinjam kapal-kapal dari Dishub, termasuk kapal-kapal pemilik Pantai Mutiara ini, untuk mengungsikan mereka ke sekolah Permai. Kita pinjam ke Permai. Tapi Permai kan mau uji coba ujian nasional waktu itu. Lalu kita pindah kemana? Ke Kadurura nggak cukup. Akhirnya dapatlah Kometa. Itu tempat futsal di Pluit. Kita pindah ke sana. Nah waktu di sana saya bilang WC semua nggak cukup. Mau nggak kalian coba di Marunda? Satu keluarga satu unit lebih baik gitu. Kalau nggak cocok, pulang saja nggak apa-apa. Tapi yang terjadi apa? Waktu pendaftaran saja sekelompok orang mengancam kami tidak boleh mendaftar di Kometa. Lalu saya pun sudah pergi, saya udah gak urus. Istri saya bilang, kamu gak kasihan orang gitu banyak. Saya balik lagi. Lalu beberapa orang bisik-bisik, Pak, siapin diam aja Pak, gak usah daftar Pak. Kami main naik aja Pak. Daftarnya di Marunda saja. Makanya sempat jadi kekacauan di Marunda, rusun kan. Bilang penuh segala macam, orang datang gak dilayanin. Nah saya turun ke sana. Hampir tiap minggu saya datang bisa 2 kali ke Marunda. Tinggallah beberapa di sana. Nah jadi ini ternyata setelah kami selidiki, ini ada dasarnya sebetulnya. Kenapa mereka seperti itu? Misalnya contoh ya, ini ada nama-nama. Unit ini 3 unit, 2 unit. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 unit. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia rata-rata itu ini dimiliki satu orang belasan unit. Nah ini yang membuat rupanya yang menolak ini adalah orang-orang pemilik lahan. Karena dia nyewakan ke orang lain. Sedangkan yang nyewa ditawarin rumah susun mau nggak? Mau, karena rumah susun lebih murah. Nyewanya hanya 158.000 sebulan. Tinggal beli air lagi. Air hanya 5.500 per kubik. Nah, kenapa mereka tidak mau? Ini adalah tuan-tuan tanah di sini. Ini rumah permanen 3x4. Disewakan banyak orang. Ini ada kontrak sewa. Ini sewa. Lebih baik yang sewa kan? Dia tempat sendiri, dia jual. Ini list yang dari sisi kiri yang kita dapat. Ini semua sewa. Semua sewa di sini. Semua disewakan. Pemiliknya siapa? Ini nama semua sama nih. Ini semua sama nih. Rata-rata 6, 7, 12. Ini sewa. Nah, lalu waktu kami pindahkan mereka, kenapa rumah susun lebih sedikit? Yang kita bongkar misalnya 622 unit di sisi sini. Kenapa yang masuk rumah susun ada 229? Dusun Cengkareng segala macam. Karena ada juga yang pulang kampung. Ada yang nunggu ada pulang kampung. Lalu kenapa nggak cukup? Kita tidak mungkin kan memberikan rumah susun kepada orang yang punya nama 10 tadi. Rumah susun ini saya sudah banyak kita kasih. Kalau yang dia sewa PKTP DKI, kami kasih dia tinggal di rumah susun. Tapi si pemilik ini tidak puas kan? Dia mulai takut kalau dia mau dibongkar, orang nggak mau sewa lagi. Itu yang buat ribut. Nah sekarang mana yang ribut sekarang? Sekarang yang ribut ini Teddy, pengusaha. Pernah datang ke rumah saya sama om saya, Sabtu pagi. Saya udah marah-marahin udah. Saya nggak tahu nama Teddy apa. Ini taruh alat berat 2 hektar lebih. Sewa sama Jakpro. Sudah selesai masanya, lapor polisi pun dia merasa dia bikin dicuekin. Dia bikin bangunan begitu besar di sini tanpa IMB segala macam. Ini si Teddy. Nah ini yang disinyalir backingin orang seperti tinggal sini nih, ribut dengan TV di sini nih.
Coba lihat di TV komentar-komentar yang di Metro itu. Apa orang miskin tuh gayanya itu, ibu-ibu yang ngomong itu semua. Ini tuan-tuan tanah semua. Lalu di belakangnya ada 2 orang lagi nih. Namanya Budi sama lagi satu kayak nama orang Sulawesi, saya lupa namanya. Dia kuasain 6.000 meter sini, dibuat toko sewa-sewain. Dia udah hitung 6.000 meter di fluid kalau jadi tanah. Sekarang pasaran tuh 20 juta di sini. Jadi dia mau dapat 120 miliar dari tanah negara. Ini yang dibilang orang miskin, ini yang melanggar HAM. 6.000 kalau kali 20 juta itu berapa? 120 miliar. Ini yang sewa-sewa ini semua nih. Coba lihat pagi-pagi di sini. Yang keluar, saya tiap pagi keluar dari sini, saya tinggal di sini kan. Itu pick-up mobil itu, kuli-kuli bangunan itu ya sewa di sini semua. Waktu saya kerjakan rumah di sini, tempat tinggal juga sewa daerah sini. Ini disewakan semua, ini udah bukti semua disewakan ini semua. Kita punya data, siapa bilang kita tidak tahu? Kita udah taruh intel kita semua dengan baik. Jadi begitu Februari kita sadar bahwa ini kalau roboh, kita lihat di sini, nggak dirawat apapun. Kalau di luar negeri, ini laut, ini waduk, ini laut. Ini kalau lagi pasang 2,8 meter. Kalau ini temboknya roboh, kita mau sit pile semua sepanjang ini, mau sit pile semua. Kalau di roboh, meninggal, apa komentar orang terhadap Pak Gubernur dan saya? Karena mengatakan kami membiarkan orang mati kan? Ini melanggar HAM. Jadi ketika kita mau pindahkan mereka ke tempat lebih baik, bagaimana dianggap melanggar HAM? Itu saya bilang Komnas HAM tuh ngerti nggak istilah HAM itu apa gitu. Jadi yang dibelain yang nyewa-nyewanya ini melanggar HAM-nya dia. HAM apa yang dilanggar ini orang-orang ini gitu loh. Kalau kamu kuasai sini 6.000 meter, kuasai 2 hektar, si Teddy, 2 hektar itu 20.000 meter persegi. Di sini bikin taruh alat berat, bikin gudang, bikin garasi semua gitu besar, kita bongkar. Dia kirim surat semua ke polisi semua, pengacara kirim ke gubernur, kirim aja. Lalu sekarang dia mulai main nih, gerakin massa kan. Jadi yang ribut ini siapa? Ini tentu ada pemilik rumah yang tidak ngerti, yang diadu. Saya ngerti karena di sini ada pelabuhan Nizam Zaman Samudra, pelabuhan Samudra Nizam Zaman 300 hektar. Inilah kesalahan pemerintah pusat yang dulu membangun sebuah pelabuhan samudra di daerah yang begitu mahal, 1.500 kapal mendarat tanpa menyediakan rumah susun. Dia sediakan rumah susun dulu sebetulnya di depan rumah sakit Pluit, yang sekarang yang penuh sudah dibongkar, ditukar jadi bangun kantor itu. Tapi siapa yang tinggal di situ? Jual beli sampai 300 juta dulu di situ. Yang tinggal teman-teman saya rumah susun depan Pluit itu. Coba lihat rumah susun lagi di Penjaringan. Siapa yang tinggal situ? Teman-teman saya yang beli. Kapuk Kamal. Siapa yang tinggal? Pengusaha ikan rata-rata. Yang dari Bagan. Itu jual beli sampai 150 juta. Rumah susun sewa dijual belikan semua. Lalu kita bangun 400 unit di sini untuk pindahkan minimal daerah sini lah, supaya kita bisa perkuat di sini. Karena ini mesti pasang rumah pompa barat, tengah, timur. Kita mau bedakan ini, bangun 400 unit, didudukin orang atas nama SRMI segala macam, si Hendrik yang ngatur. Terus saya panggil SRMI, katanya bukan dia, itu pecahan. Waktu saya kirim staf saya datang, mau dibakar hidup-hidup, jual keras agama. Untung dia datang banyak yang kerudung. Kalau yang datang ya orang Kristen, dia bilang mau buka gereja. Lalu kita kirim lagi kepada dia datang, pakai golok, sampai semua anak buah ketakutan. Dia taruh golok. Yang langgar HAM siapa? Ini rumah siapa? Untuk siapa? Nggak boleh masuk. Lalu sebagian kasih ke orang Cengkareng. Orang lapor sama saya. Orang dari Cengkareng Grogol bikin KTP di sini. KTP kita bisa gampang tembak. Kita lagi cari. Sudah, itu nggak ada bukti. Tapi sekarang 400 unit harus kami kosongkan. Kami kirim baik-baik kepada dinas. Mau digolokin. Mau dibakar hidup-hidup. Kami minta Satpol PP tidak punya senjata. Kami minta di backup Brimob, itu memang prosedur untuk jaga keamanan ini. Apa yang dilakukan? Intimidasi. Intimidasi siapa yang intimidasi? Kamu lebih galak dari saya kok. Nah, lalu sama sih begitu dibersihkan. Apa yang terjadi?
alat berat masuk, ditimpuk satu kaca pecah. Nah, ini baru kita tinggal sebentar, pasukan ditarik saja sebentar, langsung bangun lagi rumah dalam 3 hari. Nah, ini mau dibiarkan lagi, ini tumbuh lagi ini semua. Jadi BRIMOB tuh menjaga alat-alat yang sedang menggali di sini, karena Pol PP tidak sanggup. Kita tidak kasih Kopassus loh, kita punya kerja sama Kopassus. Kalau Kopassus melanggar HAM lagi nanti. Kita karena secara protap di negeri ini, polisi harus turun. Polisi apa pegang senjata semua? Tidak juga. Mereka tiap hari ganti. Nah, ini yang kita mau. Ini sekarang masih investigasi. TNI telah bertahan dengan menggerakkan masyarakat tinggal di sini. Nah, kenapa dia dibantu Budi ini? Budi pikir kalau TNI dibongkar dia bisa kena bongkar gitu loh. Benteng ya, Pak. Dia main di sini nih. Nah, kan kita balik lagi soal ini. Apa yang kami lakukan untuk bersihkan daerah sini? Mereka protes ada futsal. Memang ini daerah ketika BPL Pluit menyerahkan kepada Jakpro ngambil ini untuk jadi darat. Dia kasih kerjasama Laguna. Nah, sekarang kami mau ambil kembali dari Jakpro. Nanti Jakpro ini tukang gadain jalur-jalur hijau aja nih. Tapi jalur hijau yang belum resmi gitu loh. Sama kayak Hotel Aston samping pom bensin. Itu Aston itu dulu itu adalah hijau sebetulnya. Jadi karena kita belum pernah ada Perda RDTR, hijaunya itu masih bisa berubah-berubah. Nah, Jakpro punya kita sendiri, itu digadaikan kerjasama sama swasta terus. Nah, kita mau ambil kembali untuk apa ini? Kenapa nggak boleh bikin rumah susun di sini? Karena ini butuh 5 hektar untuk buat IPA, pengolahan air limbah. Itu masuk sini, harus jadi IPA. Kita butuh tempat seperti yang di Waduk Setiabudi. Lalu di sini dia minta bagi, ini tidak bisa sama sekali. Untuk bangun rumah susun. Gimana caranya? Kalau kita di zaman, kami tidak ingin ada orang yang kerja di sini tinggal di Marunda atau tempat lain, kasihan kan? Lalu kita beli lagi samping yang 400 unit itu 2,2 hektar untuk kita bangun rumah susun. Khusus untuk orang-orang yang pengen tinggal dekat sini. Tapi dia nyawanya lebih aman. Nah, kapan ini diusir semua? Ya tunggu rumah susun ini jadi. Masih nggak cukup. Kami beli lagi di luar Batang di sini, hadap sudah kelapa 6,4 hektar untuk kita bangun. Ya kapan bongkar ini? Ya kita nggak bisa bongkar sekarang karena rumah susunnya belum siap. Kalian ini sudah siap. Pelanggar HAM-nya di mana? Pertanyaan saya sekarang itu. Hamburger kalau yang dilanggar ini. Ini HAM-nya mana yang dilanggar? Ini logika seperti itu. Sekarang kita setuju nggak ini dibiarkan? Tenggelam istana sama balai kota. Karena sistem air di Jakarta, selain banjir kanal barat dan timur, yang di luar kanal barat dan timur adalah Waduk Pluit. Makanya karena kita tahu ini pasti repot 2 tahun ini, kita minta tambah pasar ikan sama Marina Ancol. Nah, karena tidak bisa diatasi. Ini 80 hektar. Kita ribut sama orang ini, misalnya dia ngotot, udah 15 tahun, 20 tahun. Persoalannya Anda terlalu sadis, terlalu galak, siapa yang bisa pindahin kamu? Kita ngomong baik-baik, diusir. Saya aja diteriakin waktu di Kometa. Saya sampai mau pukul, udah balik lagi, dia nggak mau ngaku dia gitu. Rasis, teriakin saya. Waktu saya mendaftarin orang, saya juga marah. Saya tanya siapa yang ngomong? Nggak ada yang mau ngaku. Makanya saya nggak mau baik lagi. Istri saya bilang, kamu harus ingat yang butuh kamu lebih baik daripada yang rasis terhadap kamu. Ini maksud saya baik. Itu kejadian Januari loh. Ini banyak polisi bisa saksi semua. Udah bikin mau berantem di situ di Kometa sampai 1.000-2.000 orang, udah bajingan gitu loh. Saya pikir udah kurang ngajar sekali. Ini siapa yang teriak? Orang yang punya tanah, yang punya tanah ini semua nih. Ini yang punya berapa biji ini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua ada. Semua apa? Sewakan. Semua sewakan. Jadi ini di sini semua nih, boleh dikatakan 80% itu sewa. Saya KTP sudah terlalu banyak dikasih ke mereka. Mereka kita IKTP kita desak harus cepat. Kalau saya IKTP di Jakarta langsung bikin, langsung print out keluar dong. Masa mesti tunggu setahun IKTP?
Oke, saya juga ribut, akhirnya nyenggol ke bos yang di depan sana gitu. Gara-gara IKTP, kesel kan gitu kan. Karena kesel soal IKTP. Kalau di Papua yang nggak ada jaringan, boleh tunggu kirim IKTP. Ini Jakarta. Punya data, apa susah sih IKTP gitu loh. Saya jadi bingung gitu, konsep IKTP tidak seperti yang saya bayangkan akhirnya gitu. Nah ini situasi seperti ini, kami lagi kejar cepat, tapi ini mau tidak mau kita, kalau sampai blok mati, makanya saya bilang Komnas HAM kalau bela ini, bela orang seperti ini, saya meragukan itu HAM itu apa. Nggak heran bisa berebut mobil Camry itu Komnas HAM. Tulis baik-baik itu. Nggak heran saya sama anggota Komnas HAM kalau nggak ngerti HAM. Karena mobil Camry aja bisa berebut. Itu saya masalah gitu loh. Kalau Komnas HAM seperti ini, siapa yang melanggar HAM? Ya siapa yang melanggar HAM gitu loh. Ini yang konyol gitu seperti ini. Ini kita, data kita ini komplit. Kita semua tuh kerja tuh ada data. Kita udah tahu di sini, kita udah masuk sini sekian lama. Nah, waktu janji kampanye bagaimana? Nah, supaya jelas kawan-kawan wartawan. Daerah sini semua, ini juga kumuh, didudukin semua. Ini sertifikat orang. Ini bukan punya negara. Ribut. Nah, saya tawarkan kepada mereka, cari siapa yang punya, kami beli. Kami beli. Tapi polanya 60% itu akan jadi rusun, 40% jadi terbuka hijau. Kalau orang lain yang beli, kalian diusir. Kalau kami yang beli, dia juga harus jual murah karena udah didudukin kan. Tapi tidak bagi tanah sama kalian. Nah, tuntutnya bagi lahan lewat LSM. Tidak bisa dong. Kita beli bagi sama kamu gimana? Udah nyalain aturan. Rusunawa aja kamu jual, bagi rusun kamu miskin lagi nanti. Kalau kamu miskin, kami nggak mau tinggal di rusun katanya. Ya mana bisa, saya bilang Jakarta. Masih kesel, saya bilang orang miskin tahu diri gitu loh. Bukan berarti semua orang miskin. Kamu udah nggak punya rumah, saya mau legalkan rumah Anda, nggak mau di rusun. Kalau Anda memang kurang rezeki, kita akan bikin pasar-pasar, Anda bisa dagang harian. Anak Anda sekolah bisa kita biayain. Padahal kalau Anda sakit kita urusin. Anda mau tinggal di pagi silakan. Tapi apa yang terjadi? Pembagian lahan di sini. Sama juga kayak PU. Begitu mau bangun, kayak Angke kemarin, kakus pun WC itu diganti ke Rohimah. Terus satu rumah yang tinggal, begitu bilang mau ganti, langsung bagi 4. Mana bisa? Terus bagaimana orang yang kurang mampu sewa di sini ganti shift? Tahu gak ganti shift sewa rumah? Saya kerja malam, dia kerja siang, kita patungan sewa rumah ini gitu loh. Dia kalau dikumpulin, ini orang berdiri di dalam rumah itu tidurnya gitu loh. Tapi kenapa dia bisa tidur? Karena dia ganti shift. Apakah orang yang rumah yang begitu kecil, yang disewa dari 6-7 orang, harus kita kasih dia rumah semua? Atau bujangan segala macam. Nah, untuk menghadapi pegawai-pegawai bujangan yang DKI, yang sudah keburu dapat KTP DKI, kami kerjasama dengan Menpora membangun rumah susun untuk pegawai lajang sebetulnya. Itu kita lagi bangun di Rawa, apa ya, Rawa Bebek atau Rawa mana? Sama di Cilincing kita bangun. Jadi kalau dia bilang kita tidak sosialisasi, saya bicara sama 2.000 orang pengungsi loh. Bahayanya ini. Saya sampai speaker, sampai ngomong, wah saya dihajar habis-habisan, gak boleh. Tidak mau pindah. Jadi saya pikir ya, ini kawan-kawan pers saya perlu jelaskan ini kenapa? Supaya persepsi kita tahu. 6.000 meter namanya Budi. Sewain ini. 6.000 meter. Itu berapa meter ya? Saya lupa deh baca catatan Pak Putri. Jadi ini kita nggak mungkin kerjakan sama sini sebelum rumah susun kita selesai. Kita mau kerja cepat, makanya caranya dengan model CSR nih. Kita lagi mau todong, ada kewajiban-kewajiban properti yang 20% untuk membangun rumah susun di tanah kami. Kami hitung secara kasar ada 685 blok. Cuma pasti ada yang sudah mati, sudah apa. Nah kita lagi data di Biro Tata Ruang Ibu Vera, ini minta Pak Gubernur. Nah kewajiban ini akan kami paksakan mereka bangun di tanah-tanah kami. Nah kalau mereka yang bangun mungkin di bawah 1 tahun jadi. Itu kenapa Pak Gubernur mengatakan untuk membersihkan ini semua
Normalisasi waduk pluit kita butuh 2 tahun. Nah yang saya bilang 2 bulan itu yang mana? Ini saya mau selesaikan 2 bulan. Ini 2 bulan. Tinggal ini lagi dikit. Yang terus nambah. Nah kita mau bereskan dulu tempat si Teddy ini. Yang kurang ngajar itu kan. Bongkar ya, Iya kan? Jasanya mana? Kirim P2W tantang dia. Di demo orang. Jadi dia pakai pelindungan manusia. Kalau kita tekan, dia bilang langgar HAM. Dia dudukin ini manfaatin orang apa nggak langgar HAM? Pengertian hak asasi manusia ketika ada orang memanfaatkan manusia menjadi perisai manusia, itu langgar HAM loh. Mestinya nggak perang Irak dulu. Yang orang pasang manusia menjadi perisai, itu langgar HAM. Memanfaatkan anak-anak untuk mati, ibu-ibu untuk telanjang, itu langgar HAM. Nah, terus apa yang terjadi di sini? Kita belum ketemu kasus. 16 tahun jadi PSK. Dia datang ibunya, tinggal di daerah sini. Dia dapat pengakuan 16 tahun, mulai jual diri tahun 2013. Apakah kita mau membiarkan keluarga-keluarga anak-anak kita di sini, anak-anak remaja kita akhirnya menjual diri karena tidak terkontrol. Tidak terkontrol, tinggal di rumah susun, tidak bisa sekolah. Dia hanya terus di sini. Saya punya bukti, sekarang masih kita tahan. Ibunya datang 7 kali minta dibebaskan. Datang ke saya. Dia baru datang ke rumah saya juga. Karena saya pulang malam terus, dia paksa datang ke sini. Nama saya nggak etis sebutkan. Ini udah jelas di mana 16 tahun buat pengakuan baru mulai menjual diri. Kenapa? Karena keluarga broken home alasannya. Itu bukan itu. Ini himpitan ekonomi. Kita rahasia, kita temukan anak 16 tahun menjual diri di Jalan Gajah Mada. Nah itu asalnya dari Muara Baru. Ini baru satu yang ketemu. Saya yakin banyak sekali anak-anak seperti itu. Nah itu Komnas HAM urus dong. Itu yang langgar HAM. Anak-anak harus menjual diri 16 tahun anak gadis. Apa yang terjadi? Karena kita tidak tinggalkan mereka tinggal di tempat yang lebih layak. Nah itu situasi yang kita hadapi di DKI. Jadi yang main ini menurut saya itu mafia-mafia tanah. Mau minta. Bapak pasti gak rela juga kan kalau 6.000 hektar kalau ganti NJOP 10 juta. Itu saja 120 miliar. NJOP itu. Kalau 80% dari NJOP juga masih 80-an miliar. 96 miliar. Jadi itu yang langgar HAM. Saya bingung gitu loh sama Komnas HAM dan kita langgar HAM. Pak Gubernur aja baik hati mau ke sana. Nggak jadi, Pak. Mungkin ke sana Pak Gubernur pasti pergi lah kalau dia janji sih. Biasanya Pak Gubernur pasti pergi orangnya. Pak Gubernur mau jelasin ini. Kalau saya nggak mau pergi karena nggak sesuai dengan HAM yang saya pikirkan tentang HAM itu. Itu HAM burgur itu, bukan hak asasi manusia. HAM hilang situ. Makanya saya mau berdebat gimana pun, saya yakin ya kalau sampai ini betul-betul roboh ya orang mati. Pasti dihabiskan kita melanggar HAM. Sekarang mau pindahkan mereka, ngancam mau bunuh orang kami tidak melanggar HAM. Menyakitkan banget. Sekarang orang jadi pelacur di sini. Kita punya bukti. 16 tahun baru mulai jual diri awal 2013 pengakuan dia. Sudah ada pengakuannya. Apa kita mau? Jadi kalau membiarkan orang jadi pelacur anak kecil itu melanggar HAM. Melanggar HAM anak-anak dan remaja. Mana Komnas HAM-nya? Mana Komnas HAM? Jawab saya. Saya buka front aja udah sama dia. Mana Komnas HAM? Ada anak jadi pelacur. Di mana kita ngomong akhlak kita gitu loh. Sampai bisa ada yang bayarin, saya udah dengar dari Intel tuh. Nanti Pak ada ibu-ibu telanjang. Saya udah dengar dari malamnya nih. Kalau ada datang kusur, ibu-ibu akan telanjang. Itu ada yang atur. Nah orang seperti itu yang dibilang kita langgar HAM-nya. Saya sih pikir ya, ini betul-betul sesuatu yang saya bukan stres kenapa, saya orangnya mau cepat gitu. Saya ketemu itu saya udah gak sabar. Jadi tontonan berapa banyak Pak? Apa? Tontonan berapa orang Pak? Waduh, banyak. Itu Pak. Enggak, ini kalau kita kasih, terus nama-nama ini. Nanti kita sampai luasnya semua kita punya loh. Sampai luas bangunan. Ini ada 987 orang. Itu tantangannya. Yang ada yang punya tanah yang main. Kita baru sisi ini.
Karena yang kanan kita belum mau. Jadi total rumah ada 7.034. Itu di sisi barat atau timur? Yang barat, timur juga ada. Yang total bangunan ada 7.034 sudah kita data. Total KK 17.000. Yang permanen 2.812. Yang semi permanen 2.462. Ada yang darurat pinggir kolam. Kalau hujan banjirnya tenggelam 1,6 meter nih. Yang kemarin bisa hampir mati 1.760. Jadi yang ini, model ini, sebab PLN udah setuju kami stop listrik. Air bisa kami stop punya pump. Kenapa kami nggak lakukan? Karena kami sadar di sini ada 17.000 nyawa jiwa yang bagi kami penting. Kami benci kelakuan mereka jujur aja. Tapi kan tidak semua menolak kan. Tapi kami tidak mau mereka kehilangan nyawa di sini juga, jadi susah. Kalau kami cabut air, bagaimana balita dan lansia? Sedangkan rumah susun kami belum siap. Mereka kami bilang jangan stop dulu air, jangan stop dulu PLN. Kami nggak tega lakukan. Nah, ini kita juga belum berani masukkan dredger ke situ. Kenapa dredger tidak berani masukkan? Karena kami juga belum siap rumah susun. Kalau masukkan dredger, 1.760 rumah yang ini, yang darurat, roboh langsung. Karena ini didirikan di atas air semua. Ada 1.760 di atas air. Makanya mereka tumpukin sampah. Supaya apa? Supaya jadi darat. Itu Pak, kalau Yang membuat mesin pompa kami juga macet semua. Pompa kami itu buang sampah. Jadi udah buang sampah itu membuat kami punya di sini macet nih. Pompa-pompa rusak nih gara-gara sampah. Pak, ini kan jadi sudah belasan atau puluhan tahun ya Pak beradaan saya. Jadi sebetulnya pengawasan Tambah banyak. Hah? Nggak, dulu nggak gitu banyak. Nggak gitu banyak. Berarti kan ini kan waktu kan mengalami proses sedimentasi sehingga ada di bangunan dan ada orang Karena dibuang terus. dibuat bangunan terus. Lantas pertanyaan, itu pengawas apa? Aparatur kita tegak kalau lurah, pengawasan sudah apa? Itu kenapa? Nah, sekarang bisa ngerti kan kenapa Pak Gubernur dan saya mengadakan seleksi dan promosi yang dibenci kata lelang terbuka. Karena kita sadar ini persoalan itu adalah memang di lurah camat. Ada RT RW juga yang nyewain lahan parkir, yang buka kios. Jadi ini main patok aja nih. Saya punya teman penjaga saja nih, nama Babinsa, dia punya 3 biji. Modal dari mana? Ya tumpuk-tumpuk sampah dulu Pak, di waduk. Udah tumpuk sampah, kan saya kan tinggal sana sejak tahun 84 saya di sini, daerah sini. Saya tinggal 84 loh, masih di terang benderang, terus tambah-tambah, gimana caranya? Tumpuk-tumpukin sampah. Nanti apa? Udah tumpuk sampah udah keras, ya udah patok aja dulu. Jadi itu yang terus merambah. Berarti ada proses pembiaran selama ini sekian. Kenapa? Karena juga nggak bisa masuk. Dulu kalau orang mau masuk dari sini, bisa digolok. Mereka pasang human shield, ya mereka mulai merambat ke dalam karena ini ditutup. Terus gimana caranya? Di tengah dibangun masjid juga di sini, jalan ini, masjid besar. Ini masjidnya kena terase. Ini 26 meter. Kenapa? Ini jalan masuk ke pelabuhan Nizam Samudra ini 26 meter. Sekarang semua pengusaha di sini ngeluh. Kosnya tinggi, 60% ekspor ikan di sini. Menteri Kelautan udah pusing mau bikin jalan layang ke sini. Mau berapa triliun jalan layang. Ini juga merubah struktur ini jadi masalah. Kenapa? Karena dari sini sampai ke sini setengah jam lebih, bisa 45 menit. Itu persoalannya. Ini pelabuhan Samudra ini punya nasional loh, bukan punya DKI loh. Semua ikan seluruh Indonesia itu ekspor dari sini, diolah dari sini, 300 hektar. Nah itu persoalan yang lain. Mari kita cuci piring 30 tahun yang lalu punya masalah. Nah sekarang siapa yang berani masuk ke sini? Nggak bisa, kita bisa digolokin masuk. Mereka udah ngancam, langgar HAM nggak? Kemarin dia ngancam, Detikom ya, mau membabriokkan waduk Pluit. Itu Komnas HAM kemana? Jadi mau membabriokkan itu kami atau dia? Yang namanya HAM, orang harus dibawa lebih martabat, lebih baik hidupnya. Itu kalau kita bicara asasi manusia. Kalau Anda mau mempriukkan, Anda preman dong. Tapi kalau kami ganti mau, kayak ini minta ganti 5 miliar semua nih. Dia kan 210 rumah lebih, dia minta minimal 20 juta hitung bangunan, 5 miliar. 5 miliar nenek lu, gue bilang. Kayak mana 5 miliar?
Kalau nyewa-nyewa, wali kota datang. Minta anggarkan 200 miliar buat ganti mereka. Saya bilang sama Pak Wali Kota, 200 miliar pun belum tentu semua mau pergi. Kenapa? Karena tuan tanah mana mau pergi. Yang mau pergi yang nyewa-nyewa dapat duit. Nyewa lagi tempat lain. Ya kan? Lagi pun mana ada kan di 200 miliar. Kalau ini 200 miliar, inilah Jakarta rusak. Semua bantaran sungai, semua tanah dudukin. 10 tahun lagi kalau saya bilang, dari awal Pak Gub bilang, kalau ini nggak bisa beres, soal yang dudukin tanah negara ini, 10 tahun lagi, saya Pak Gub yang lain Pak Gub lupakan, nggak pernah beres Pak Gub. 10 tahun lagi Monas semua dudukin, karena orang tambah banyak. Dan sekarang ada undang-undang kependudukan, kalau orang bawa surat pindah dari daerah ke Jakarta, dalam 2 minggu Dukcapil keluarkan KTP Jakarta, pidana. Makanya kawasan kumuh tidak boleh ada. Jadi semua orang harus tinggal tanpa di tempat negara, nggak boleh dapat KTP. Nah, tapi ini yang terjadi, kita kasih KTP semua. Kita harus kasih. Undang-undang juga, kita juga tidak ingin dong penduduk jadi hilang KTP. Tapi begitu kita kasih, melunjak. Makanya tanah merah kita sudah tanda tangan, tidak menuntut hak atas tanah. Tapi mereka dengan itu mau nuntut tuh. Dia nuntut. Jadi terbalik-balik. Sama kasus Pak Fuad Bawasir, saya dengar laporan dari Bu Silvi. Dulu zaman Gus Dur, kan Gus Dur menghimbau orang yang punya tanah luas, tolong berikan kepada orang untuk garap pertanian. Jadi ketika yang punya membutuhkan akan dikembalikan tanpa minta apapun. Itu zaman itu. Tapi orang dapat hak garap ini diperjualbelikan, dia bikin rumah semua. Nah, sekarang Pak Fuad Bawasir mau ambil tanahnya. Dia rela memberikan uang kerohiman 60 juta satu rumah. Lumayan besar kan kalau kita kan? Tapi yang punya rumah 1000 meter, 100 meter mau nggak? 60 juta. Nggak mau kan, dia dihitung 10 juta atau 100 meter 1 miliar. Ditolak mentah-mentah. Dia tanya sama saya gimana? Saya bilang, lebih baik sumbang aja bikin rusun. Uang itu. Kalau udah bikin rusun, kita sikat semua. Kita langsung bilang panggil HAM gini. Ini rumah susun, tolong Anda pindah. Anda tidak mau pindah, kita seret Anda keluar. Tidak ada peduli. Langgar HAM. Langgar HAM, kalau saya turunkan martabat Anda jadi binatang. Lebih turun. Ini Anda menduduki tanah orang. Jadi lama-lama ya sama kayak gitu loh. Saya mau ditangkap, saya minta perlindungan polisi gitu, kayak gitu loh. Jadi bolak-balik gitu. Anda melanggar tanah orang, waktu mau dikeluarkan, ada masalah. Jadi ini kita belum. Itu totalnya 17.000 ya Pak? Ini 17.000 orang. Lama terus, karena kan Jakarta kan. 17.000 kakak ya? Iya, tiap tahun kan beranak pinak nih. Sekarang satu rumah bisa 3 keluarga nih. Ada cucu cicit ini. Dia tambah lama, tambah banyak. Karena Jakarta, dia gimana caranya supaya nggak banyak? Dia makin mau ini, okupasi ini. Ini kalau dibiarkan 10-20 tahun, tinggal setengah. Karena dia beranak pinak mau tinggal mana? Beranak pinak tinggal di mana? Uruk lagi. Ya tenggelam aja Jakarta kalau gitu. Berarti targetnya ini berapa tahun nih Pak? 2 tahun. 2 tahun. Kalau yang biru ini kan masih nyampe sebagian itu berapa Pak? 2 bulan ini. 2 bulan. Pak, ini yang di sebelah sini warganya yang di sebelah barat sudah dipindah ke rusun. Kemudian kan Komnas HAM bilang cuma ada 20. Itu yang saya bilang, kamu mau nggak kasih orang yang nyewain 10 rumah dapat 10 rusun? Oh, jadi itu makanya cuma 20. Iya kan? Terus dia dulu 4 kali 3 kepala keluarga. Masa kamu mau kasih dia 3 rumah? Dulu kamu sempit-sempit kamu mau gitu loh. Kan kita ada data. Jadi pertimbangannya itu. Nah jadi itu, jadi Komnas tuh cari alasan saja. Betapa manusiawinya Komnas HAM kita gitu. Luar biasa manusiawi. Sekarang urus tuh orang jadi pelacur 16 tahun. Kalau ngomong kemanusiaan sama saya lah ngomongnya. Ya udah. Manusiawi sekali Komnas HAM itu gitu loh. Kalau saya naik Transjakarta aja, jangan berebut Camry lagi gitu. Kan manusiawi. Hemat uang negara loh. Iya, yang pindah cuma 20. Yang udah pindah masuk ini dari data ini ada 229. 229. Yang masuk ke rusun. Pulang kampung 20. Yang milik kontrak 206. Yang nunggu rumah susun 135. Ini semua orang kata keluarganya banyak. Nah, yang pindah ke rumah sendiri 30. Sama kasus Tangki lah dulu. Begitu kita cek, ibu-ibu yang nangis-nangis, sewain 3 rumah, 25 juta per tahun.
Nah dulu kenapa mereka semangat begitu dapat bagi rumah susun mau keluar dong? Kenapa waktu saya pindah kan udah sangat. Akhirnya kan kita ingat gak rumah susun kita kepenuhan di Marunda gak cukup. Kenapa sekarang turun peminatnya? Saya masih kosong nih 5 tower ini. Nggak ada lagi sekarang. Nggak bisa jual. Saya sodorkan perjanjian baru 6 tahun pidana kalau jual. Kalau ada over kredit 6 tahun pidana, 2 saya sita. Langsung nggak mau. Kemarin mereka semangat semua orang. Pikir dapat rumah susun bisa dijual gitu loh. Karena pengalamannya begitu dijual. Nah sekarang begitu tahu perjanjian 6 tahun penjara, SP-nya, wah ini serius nih, takut. Langsung ribut di sini sekarang, minta ganti uang, minta tanah. Berarti yang itu balik lagi ke situ ya? Sebagian ada yang balik, kita udah mau kosongin, banyak yang kosong kita udah survei kok. Ada yang balik, ada yang nggak balik. Tapi kira-kira gini, kasus di sini, kayaknya mereka tuntut dengan RSM NGO, tuntut hak milik. Itu Pak, warga kan minta ditunjukin LSM sama NGO yang Bapak tuding itu. Ada suratnya masuk, mau Tony cari deh. Ada masukin kita surat kok. Soalnya mereka bilang jangan-jangan yang datang ke sini tuh bukan perwakilan dari mereka, tapi memang ada. Aduh, 17.000 orang mau perwakilan yang mana? Pertanyaannya mau wakil yang mana 17.000? Itu resmi loh masukin surat sama kita. Sama desain-desain udah presentasi dengan Pak Gub. Resmi. Termasuk rujak yang desainin. Marco yang desainin. Yang desainin supaya mau dudukin ini pinggir semua. Ada semua resmi gambarnya. Yang datang siapa? Orang UPC itu yang datang. Resmi. Resmi kok yang datang ngajuin ke kita resmi. Bawa orang di bawah. Supaya itu Video kita aja masih ada kali saya kira. Pagi-pagi semua. Jadi siapa yang nggak ada sosialisasi inti mereka mau tuntut hak ini. Makanya saya marahin dia. Kamu ini komunis, bukan PKI loh. Berarti paham kamu komunis, tidak bagi lahan. Itu dilakukan Mao Zedong waktu revolusi kebudayaan, rebut tanah orang kaya, rebut tanah negara dibagi ke rakyat. Itu yang saya bilang kalimat itu gitu loh. Makanya saya bilang, tapi nggak diikuti orang. Saya bilang kalau kapitalis Anda digusur, tidak mau tahu. Bikin mall, tidak perlu. Nah kita Pancasilais. Saya tahu Anda bahaya, saya tahu Anda masih kurang beruntung. Nasib Anda masih kurang beruntung. Tidak mampu beli rumah di tengah kota, saya sediakan. Saya beli lahan. Saya pindahkan Marunda, saya kasih Anda kerja. Marunda tuh di situ juga ada. Kenapa saya taruh ini di sini? Ini tanah kosong, ini BKT. Ini BKT. Ini tanah kosong, ada 170 hektar. Ini akan dibangun, kita bisa nampung 30.000, 40.000 orang. Nah tanah ke sini, saya sudah plot 700 hektar. Kita bisa bangun rumah susun 400 hektar, 300 hektar kawasan hijau dan fasos-fasun. Nah ini kita udah merahkan semua. Nah kita udah tukar tanah juga, tanah PU di sini 45 hektar. Kita minta segera dibangun. Ini langsung BKT di sini 45 hektar. Kita langsung bangun. Dan Mogot kita lagi bangun 8 tower. Dan Mogot ke Pluit dekat nggak? Dekat nggak jauh. Karena situ Angke semua juga ada apa? Rumah apung lagi. Rumah apung itu terasa jalan sebetulnya. Itu terasa jalan, perusahaan jalan panjang. Nah kita lagi bangun di situ. Jadi kalau di sini ada, nanti kita bikin jembatan nyebrang ke kawasan Bekasi. Bekasi pun kita mau beli tanah 8.000 meter pun kita mau suruh beli gocek. Jadi orang kita bangun di sini. Kita lagi berpikir mau beli tanah di Lebak 1.000 hektar. Kita lagi mau suruh tinjau gimana kondisinya. Karena di situ ada jalur double track kereta api sampai Tanah Abang 1 jam saja. Nah, orang bisa tinggal sana. Kita punya tanah di Ciangir 1 hektar Tangerang. Itu ya perumahan. Kita lagi pikir mau bangun rumah susun juga. Makanya naruh 85 tower ini lagi kita cari nih. Kalau 7 hektar bisa kita bebaskan, dan 400 hektar itu bangunan, kita bisa bangun semua di sini. Nah, sehingga orang akan kerja situ. Terus kami di sini punya hak reklamasi DKPS 3 pulau, kawasan ekonomi khusus 1.500 hektar. Jadi orang tidak punya pekerjaan, silakan Anda pindah ke sini, kota baru, dan Anda kerja di sini. Tinggal naik sepeda, tinggal jalan kaki. Jadi satu kota untuk orang yang memang nasibnya belum beruntung. Tapi anak-anaknya terjamin kesehatan, pendidikan, begitu dia baik, dia bisa pindah beli tanah di daerah tengah. Nah ini yang mau kita bangun, ini Pak Gubernur punya konsep. Bagaimana
memindahkan orang-orang yang hidupnya tidak layak, tidak sehat ke tempat yang layak. Coba tanya, wartawan tanya ke Marunda yang tinggal di sana. Saya ketemu satu satpam, nyalamin saya. Dia bilang, Pak, terima kasih Pak, anak istri saya tinggal di situ. Loh, kamu kalau pulang jam 2, masuk jam 7 pulang jam 2, apa nggak repot kamu? Ya 2 jam aja Pak, pulang ke Marunda Pak, anak istri saya lebih baik. Saya pikir benar dia. Orang ke Papua saja kerja di Freeport, 6 bulan, 7 bulan. Betul kan? Kenapa di sini terus kita siapkan kapal, siapkan bus 2? Jadi siapa yang nggak ada sosialisasi? Itu sudah cerita orang Muara Baru, begitu cerita pertama nyaman, langsung semua serbu. Tunggu aja lewat itu, sampai pencet sikus dan lain dulu. Langsung mereka tahu nyaman, dapat kulkas, TV, semua serbu, semua minat. Sampai kita kelabakan. Begitu keluar dari SP, langsung mundur satu-satu, hilang. Itu fakta gitu loh. Jadi kita lagi bernegosiasi dengan orang yang merasa dijolimin, padahal tukang jolimin orang menurut saya gitu. Dan hebatnya mereka dibantu oleh Komnas HAM yang terhormat. Merasa melanggar HAM, mesti ditinjau ulang tuh pengertian HAM-nya Komnas HAM. Perlu saya kasih kuliah umum sama mereka soal HAM itu. Kalau nggak ada orang begini kan ada Komnas HAM, Pak. Jadi kan emang cari makanan di Solo dia kalau orang Komnas HAM. Kacau tuh di Ya saya jelasin HAM itu apa gitu. Jadi saya nggak ngerti. Saya sama Chef itu kan dari Ceko, Menteri Lingkungan Hidup Ceko. Dia Thomas itu dia cerita ke Ciliwung. Saya bilang memalukan. Terus saya ceritakan kasus itu, saya mau pindahkan mereka semua. Saya lagi siapkan 2 tahun normalisasi sungai sama waduk. Tapi saya lagi human rights, lagi anggap saya melanggar human rights dari orang-orang yang saya pindahkan. Langsung si menteri, hah? Jadi mereka memblame kamu lakukan itu katanya. Saya ketawa-ketawa aja gitu. Ini saya nggak ngerti loh. Saya disalahkan melanggar HAM mana? Saya nggak perlu sikat ini kok. Saya cabut PLN aja sama air selesai kalian. Cuma sekarang masih nyala. Nyala semua karena ada lansia sama balita. Kami nggak tega. Betul, Pak. Masih ada manusiawinya. Jadi itu baru namanya HAM. Betul, itu baru namanya HAM. Iya kan? Kita nggak tega. Padahal di sini juga bahaya orang ke stroke. Waktu belum banjir kita bilang jangan-jangan kita takut ke stroke karena bawahan gitu kan. Karena rumah kan nyambung-nyambung, takut kebakaran. Nah itu waduk kulitnya bisa diperkuat dengan posisi seperti itu nggak Pak? Posisinya masih di unit kanan kiri. Tadi Bapak bilang kekhawatirannya waduk itu ini kan. Iya. Nah sekarang bisa nggak? Maksudnya proses kerja untuk memperkuat waduk itu bisa? Nggak bisa. Karena mereka nggak mau pindah sini. Ini dudukin galak-galak. Rusun kita daerah sini. Nggak mau pindah nih. Kita di sini. Jadi nggak bisa. Berdoa aja. Iya Pak, Muara Baru kan ditempatin sama yang katanya preman-preman itu ya Pak. Makanya nanti kalau kita kirim polisi pergi Ciduk, HAM lagi. dia bilang melanggar HAM. Makanya saya mau suruh Komnas HAM tolong atur deh. Bantu saya beresin 400 unit. Jadi yang 17.000 itu dipindahin ke dekat pantai itu ya Pak? Yang Dekat sini sama di Luar Batang. Luar Batang. Karena Luar Batang dalam konsep total desain dari kota tua, kapal-kapal pesiar itu masuknya dari Luar Batang. Karena di situ ada masjid tua. Maka kita mau bebaskan banyak lahan di Luar Batang yang kita mau bangun rusun supaya masjidnya itu bisa dikelilingi oleh taman yang bagus. Ini konsep desain seperti itu. Jadi masjid Luar Batang itu udah nggak orisinil, udah pernah dibongkar kan? Harusnya orisinil dan dia harus dikelilingi taman yang baik. Jadi sekarang orang bule untuk kapal pesiar yang nyandar kayak dari 6,4 hektar hadapan sama pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi Luar Batang itu kebetulan ada perusahaan yang pintar. Dia berpikir ini pelabuhan Sunda Kelapa kan di sini nih. Sunda Kelapa di sini ya. Aku beli tanah di sini aja. Aku bisa bikin pelabuhan dong. Tapi RT RW nggak bisa. Makanya saya kasih tahu yang punya 6,4 hektar kamu jual ke kami aja. Kayak harga pasar deh kamu hitung. Nah kita beli, kita mau nyandar kapal pesiar. Jadi orang boleh turun. Jadi semua rencana ini bukan. Jadi orang bilang saya ngomong kosong lagi, susah. Nanti kota tua itu semua bisa naik tram dari sini. Jadi kapal-kapal naik, langsung pertama yang dia lihat itu adalah objek Luar Batang punya masjid tua itu.
Tapi harus dikelilingi halaman yang luas. Nah, kita mau beli tanah-tanah di sini supaya orang-orang jadi rusun. Jadi kan kumuh nih. Ini semua kumuh sih. Ada yang mendekati Pak untuk bisa dulu. Sudah, aku udah deal sama mereka, aku panggil. Aku panggil 3 pengusaha di sini. Yang 2 belum mau jual karena dia mau bikin apartemen. 2 yang mau jual. Terus minat yang disediakan itu untuk berapa unit Pak? Kita bisa bangun 2.000 unit. Nah, kenapa merasa cukup 7.000? Karena yang lain sewa. Kan kita prinsipnya tidak mau mengganti. Kamu punya 20, kamu yang dapat 1. Kalau Pak Wali Kota kemarin yang mereka tuntut 20, ganti 20. Ya mana bisa lah. Kalau tanah kamu bisa gitu. Kalau tanah kamu. Kalau aku pulang kampung. Mereka itu nggak ngerti. Saya lebih lama di Jakarta daripada mereka di sini. Saya SMA sudah di Jakarta tahun 84. Ya, saya SMA sudah 84 sudah di Jakarta. Saya belajar umum itu kalau beca itu di Jakarta. Bapak saya punya rumah di Kalibaru Timur. Itu Mes Pemda Belitung itu rumah bapak saya punya 2 rumah. Saya dari kecil udah ke Jakarta, udah makan di Ratu Harhari, makan sate di situ. Kampungnya Jakarta. Dari kecil. Jadi mereka ini baru datang sini yang bikin macam-macam di Jakarta, merasa orang Jakarta. Jadi kan kurang ajar gitu loh, saya bilang gitu loh. Ya kan, kalau ngomong jujur, saya nggak pernah ribut sama mereka tetangga kok. Tapi ini untuk orang banyak. Pak, terus tiketnya diapain Pak? Boleh daftar, aku udah 7 bulan belum pulang dulu. Garuda dong, Garuda bilang. Kalau lain jangan Pak. Udah ada Citylink, udah ada Citylink. Lain kan jebol ya Pak. Nih, ini dari pemulung kirim. Ada yang dari pengacara supaya yang ngosongin si Teddy. Nggak ada lagi 1 dolar. Itu kasih ke ini kali, bukan? Jadi yang kasih ke. Nah, kalau pemulung ada yang kasih itu. 1 ada yang saya kasih ke Pak Buk kali ya. Itu yang dikasih desain gambar itu loh. Semua ketemu di bawah nih. Bukan, itu dari UPC. Ada nama laki siapa juga. Kalau PC mukanya barang miskin. Iya lah Pak, nggak bisa jalan. Orang miskin nggak ada PC. Pak. Belum mendapat penggantian rugi yang layak. Pengurus IP, Ikatan Pemulung Indonesia bisa ganti uang. Ini kalau sebuah yang itu 100 kakak, atasnya 300 rumah. Teddy itu.